Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV ya. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 23 Desember tahun 2025. Nah, hari ini IHSG koreksi 0,7% ya, turun menjadi 8.584 nih. Terus transaksi hari ini cuman di 18 triliun dan asing masih net sell hari ini ya 850 miliaran ya. Nah, hari ini gue pengen bahas dividen interim ya, yang dibagiin sama IPCM, terus IS ya, Ispark Hotel, sama KKGI. Nah, khusus untuk KKGI ya, sebenarnya dia hari ini ex-date-nya ya, jadi gue nggak bahas sebelum dia ex-date karena untuk KKGI gue nggak terlalu menyarankan lah ya untuk memegang saham ini ya, karena terlalu sulit untuk diprediksi ya, untuk khusus untuk KKGI gitu. Jadi mendingan ya kalau berniat untuk investasi di bursa saham nggak usah masuk KKGI lah, menurut gua ya, menurut gua pribadi gitu. Tapi kalau kalian mau tetap masuk ya silahkan lah ya. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Nah, terus apa aja yang rame hari ini ya, kita cek dulu ya sebelum kita bahas dividen interimnya. Nah, Bumi kemarin sih Senin sempat hijau ya, cuma hari ini turun lagi ya 3,5%. Nah gitu. Terus Supa ya kalah sama RLCO ya, dia araknya cuma 3 kali. Terus Senin kemarin ARB dan hari ini juga ARB juga ya. Meskipun ada perlawanan nih untuk hari ini ya, dilihat dari grafiknya, tapi akhirnya tetap ARB ya. Nah, besok gimana? Nah, gua nggak tahu ya, Supa. Terus Inet. Nah, kalian yang pegang Supa, kalian dijual apa masih hold nih? Jual kemarin apa hari ini? Pokoknya kemarin masih cuan, hari ini juga masih cuan ya ibaratnya gitu. Kalau mau masih hold, mau tahu apa yang terjadi ya boleh-boleh aja sih ya, asal ya lotnya cuma sedikit lah ya, dapat 3-4 lot, mau hold sampai kapanpun ya nggak ngaruh ke porto kita ya, karena kecil banget sih porsinya gitu. Tapi kalau mau ngamanin profitnya ya udah lumayan ya buat beli bakso ya. Terus Inet, akhirnya Inet hari ini malah arak lagi ya, setelah kemarin habis kena suspend dia jebol terus, akhirnya hari ini naik lagi ya. Dewa naik 1%, CDIA turun ya hari ini 3,6 jadi 1.700. Archie, terus Baby, ini saham apaan nih Babi? Perdagangan retail baru lihat gua. Kita cek dulu ya, bentar. Fashion dan aksesoris bayi ya. Oke, kita lihat case stat-nya. Iya. Menurut gua sih kalau nggak ada sentimen atau narasi-narasi ini secara pundak sangat jelek ya. Minus terus ya, tapi kalau dilihat dari ini ya 6 bulan, oh dia kayaknya baru IPO ya. 2023 IPO-nya. Ya, meskipun hari ini rame, kemungkinan bukan karena fundamentalnya ya, jadi skip. Antam nggak kemana-mana, ini bull nih, bull lagi banyak dibicarain juga nih, saham perkapalan ya, naik 3% dan BRMS nggak kemana-mana ya. Oke, kita langsung aja ya. Untuk yang pertama kita bahas si IPCM ya. IPCM dia bagi interimnya sebesar 4,4% nih. Nah, dan waktu ex-date-nya di 5 Januari ya 2026. Berarti cum date-nya ya di bawah itu ya. Sekarang masih bisa dapat nih untuk interim. Dia bayarnya di 15 Januari juga nih ya, kayak kemarin ya, si BMRI, Adro, sama apa satu lagi, BSSR ya kalau nggak salah. Sama nih tanggalnya 15 Januari. Nah, kita lihat porsinya berapa persen untuk dividen yield-nya. Nah, kita kan kemarin proyeksikan ya untuk Q3, tapi kita bahasnya pas harganya di 332 ya. Nah, sekarang ada di udah naik 10% sih, 362-an. Nah, secara dividen yield kalau kita beli di pas pembahasan kemarin di 332, kita dapat 8%-an ya untuk full year-nya ya kurang lebih.
Tapi karena sekarang harganya 362 dan anggaplah kita belum punya barang dan bermaksud untuk membelinya ya besok misalkan, kita rubah dulu ya. Nah 362 dia payout ratio-nya 75%, berarti kurang lebih 7,3% ya untuk full dividennya. Nah sekarang bagi interim 4,4. Untuk interim pertamanya dia kecil ya, kalau IPCM, IPCC gitu. BUMN interim kecil, finalnya yang gede ya. BRI juga gitu. Kemarin BMRI juga gitu. Kayaknya BMRI mulai ada interim ya semenjak dipegang Danantara ya. Kita lihat tahun depan nanti ada interim lagi atau cuma kali ini doang ya. Nah 4,4 ya. Berarti di harga sekarang berapa nih? Dividen yieldnya 362 ya harganya. 1,2% ya. Jadi interimnya kecil lah ya, nggak berasa. Tapi kalau mau full dapat 7,3% ya belinya harus dari sekarang. Gitu. Kalau belinya setelah ex-date ya berarti tinggal 6% lagi nanti ya. Untuk finalnya kurang lebih 6,1%. Anggaplah 6% ya sisanya. Nah, jadi jika kalian tertarik sama IPCM, ya baiknya sih belinya dari sekarang ya gitu, biar dapat 7,3%. Lumayan, perusahaannya lumayan oke lah ya. Ini saudaraan lah sama IPCC ya. Di bawah si Pelindo BUMN ya ini. Nah, oke jelas ya untuk IPCM. Interimnya 1,2% doang. Nah, untuk final nanti kurang lebih sisanya 6%. Jadi totalannya 7,3%. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua Ispark Hotel nih. Dia bagi gede juga ya interimnya, menurut gue ini gede sih. Ini interim kedua by the way ya. Pertamanya 2,2 nih kemarin, ini interim kan ya. Terus sekarang bagi lagi 5,6. Makanya lihat aja harganya. Dari 90 berapaan tadi nih dibuka jam 9 terus nah di sini tiba-tiba kan muncul berita nih hari ini bagi interim sebesar 5,6. Langsung ada yang borong ya. Nih lihat aja transaksinya. Transaksi hari ini langsung gede ya, ada yang beli valuasi transaksinya di 21 miliar ya. Tuh, biasanya cuma 700 ya, ini udah bau-bau tercium sih sepertinya, ada yang beli juga 700 jutaan. Biasanya cuma 80, 88 juta, 100, 100, 4,5 kadang juga. Nah, siapa yang beli yang banyak? Nah, brokernya pede ya, Pak. Beli 440 jutaan. Nah, retail juga banyak yang beli nih, XL 312 juta ya, pede juga sih. Nah, berarti berapa nih dividen yield-nya untuk interim yang kedua ini ya? Berarti dia bisa bagi berapa? IPS-nya kan diproyeksikan secara anualis cuman 6,7 ya. Berarti dia baginya 100% lebih nih. Kita proyeksikan kan kemarin cuma 83% nih payout rasionya. Tapi ternyata di interim yang kedua aja udah bagi 5,6 tadi ya. Nah, kita hitung dari yang pertama ya. Pertama 2,2 ya. Hari ini 5,6. Berapa harganya hari ini? Hari ini 111 ya. Nah, terakhir kita bahas di 93 nih. Kalau kita beli di 93 udah dapat capital gain 10% lebih. Dan dapat dividennya berapa persen nih? 5,6 dibagi 111 ya. Masih 5% nih interim yang kedua ya, 5%. Lumayan ya kalau kita beli di sini sih, lumayan. Nggak lama ya, pegang berapa bulan bisa dapat 10% ya. Kita jual aja kali ya, kan lebih gede dari interim. 10% ibaratnya dapat, ini cuma proyeksi kita cuma 5% doang ya kemarin. Ibaratnya ini setahun cuma 5%, kita sebulan cuma dapat 10%. Nah, kita udah hemat waktu
2 tahun gitu ya, itu nggak masalah sih punya strategi kayak gitu ya menurut gua ya. Tapi kalau mau pure dividend investing ya lu skip capital gainnya ya, lu tetap ya udahlah, mau naik mau turun lu diam aja, nggak jual nggak beli gitu, nggak jual maksudnya ya. Nah, tapi itu bisa pertimbangkan kan. Jadi dengan 1 bulan lu skip 2 tahun ya, itu memangkas waktu ya untuk memperbesar portofolio kita gitu. Nanti pindahin lagi ke yang mau bagi dividen lagi gitu. Siapa tahu harganya naik bisa lebih dari dividennya, ya jual dulu gitu. Nanti kan juga turun lagi ya pas exit gitu. Ntar kita lihat aja nih 111 besok mungkin masih naik ke berapa. Nanti setelah exit kan biasanya koreksi tuh sebesar koreksi 5% doang sih ya. Sekarang 14% naiknya. Jadi ya capital gain masih dapet ya. Pokoknya gitulah ya. Mana nih nah, dia 5% terus interim pertama ya. Dibagi pagi hari ya, harga hari ini aja lah ya. Udah hampir 2% juga nih. 6 udah 7% nih dia bagi. Dia finalnya nanti kira-kira bagi berapa? Berarti ini udah sangat pasti payout rasionya di atas 100% ya. Kita lihat laba ditahannya ada berapa. Laba ditahannya sih kecil ya, 23 miliar. Nah sekarang 5,6 udah bagi berapa nih? Kekuatannya gimana kita ukur ya? 5,6 dibagi lembar sahamnya ya. Ini udah 23 M nih. Sebentar. Nah 23 M. Terus yang 2,2 ini udah berapa? 900 jutaan ya. 9 miliar ya. Sekarang aja udah 32 miliar ya. Ini net profitnya udah masuk sini ya. Udah masuk sini apa belum ya? Coba aja. $26 tambah ini 49 ya kalau nggak salah ya. Takutnya ini takutnya yang NPM ini udah masuk ke laba ditahan gitu. Nah, gua harus cek lagi. Nah intinya duitnya sebenarnya tipis ya, jadi kemungkinan di finalnya yang gua nggak tahu bisa bagi gede lagi atau kecil lagi ya. Jadi kalau mau dapat dividen gede ya harusnya ambilnya sekarang. Cuma karena harganya udah naik ya, jadi 111 ya. Itu balik lagi lah ke diri kalian ya. Kalau kalian masih tertarik ya silahkan diambil ya. Sebenarnya udah nyentuh berapa tadi nih? Tadi sempat ke 120 ya. Ke arahnya berapa? Oh, jauh sih. Oke, jadi untuk IS 5% ya untuk dividen interimnya, sementara laba ditahannya sih tipis ya, cuma 23 miliar sama ini NPM tahun ini 26 M-an ya. Jadi kemungkinan finalnya yang akan kecil ya. Gimana kalau beli sekarang ya? Udah naik 14% sih. Itu jadi gua kembalikan lagi ke diri kalian lah ya. Kalau masih tertarik silahkan. Kalau enggak ya udah gua mau cari yang lain aja katanya. Ya udah nggak masalah ya. Nah lanjut untuk selanjutnya saham KKGI ya. Nah ini juga nih kungfunya keren banget ya si KKGI. Bentar. Dia IPS ya secara anualis kurang lebih 4,49 nih. Cuman dia bagi interim, ini interim pertama ya, 17 perak. Nah dari mana duitnya? Nah kita cek ya laba ditahan, makanya laba ditahan tuh perlu juga ya untuk kita. Banyak sih ya, ada 3 tean. Lembar saham sekarang, lembar sahamnya ada berapa sekarang nih? Ya 5 miliaran lah ya. Tapi KKGI udah exit ya hari ini exitnya. Jadi lu nggak usah beli ya kalau tertarik, karena udah lewat sih gitu. Sengaja sih gua lewatin pembahasannya ya untuk KKGI.
Berarti sekarang baginya 17 ya, sangat di luar prediksi ya. Prediksi kita cuma 1 perak ya, karena emang dia nggak jelas gitunya apanya. Pokoknya sulit untuk kita prediksi gitu. Jadi kalau yang sulit diprediksi, meskipun dia sekarang nih bagi gede, kalau gue menghindari hal itulah ya. Harga sekarang berapa nih? 330 ya, naik 8 perak doang. Terakhir kita bahas 322. Nah berarti dividen yieldnya berapa nih? Sebentar. 5% juga ya untuk KKGI ya. Apakah lu tertarik dengan 5% untuk masuk ke saham ini dengan ketidakpastian yang sangat tidak pasti ya? Udah tidak pasti, sangat tidak pasti lagi ketidakpastiannya gitu. Jadi ya gitulah ya. Kalau menurut gua mendingan nggak usah gitu. Ini 17 dikali lembar sahamnya ya. Ada sih dia duitnya. Ini 850. Oh 85 miliar doang ya, kecil ya. Dari laba dia ada sih 3 triliunan ya. Jadi bagi segini ya emang ada. Cuma gimana sih ya kinerjanya cakadul begini, gua nggak ngerti gua sama KKGI ini ya. Gitu. Nah, apakah kalian punya saham si KKGI? Nah, kalau punya, kenapa kalian pegang saham ini? Kasih gua alasan yang logis ya. Terus saham IS kalian apakah punya juga atau sama sih saham IPCM? Kalau menurut gua IPCM mending lah ya, dia untuk memprediksinya itu gampang gitu ya. Jadi kita proyeksikan tuh nggak terlalu ngawur ya. Kalau KKGI ini ya sulit lah ya. Jadi menurut gua saham-saham sulit begini ya dihindari aja gitu, apalagi cuma ngarepin dividennya doang gitu. Nah jadi kalian pilih saham mana nih? IPCM, IS yang naik 15% hari ini, 14 lebih ya, atau KKGI ya untuk interim kali ini ya. Dan coba apakah kalian punya saham yang mana? Apa ketiga-tiganya punya atau cuma di watchlist aja gitu? Oke, segitu dulu ya pembahasan tentang 3 saham yang bagi interim di bulan Desember ini ya. Ingat ya, KKGI udah ex-date ya hari ini, jadi nggak usah diperhatiin lagi gitu. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.